Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, menyusul hiruk-pikuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, saya sebagai dosen hukum dan juga Pancasila, kiranya perlu menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, RUU HIP tidak layak menjadi undang-undang jika ditinjau dari kualitas naskah akademis maupun kebenaran substansinya. Adanya banyak distorsi teks dan konteks Pancasila di dalamnya itu menunjukkan bahwa ada hidden agenda di balik penyusunan rancangan undang-undang HIP ini. Kecurigaan ini penting mengingat bahaya laten ideologi komunis itu tidak akan pernah lenyap. Menyusup segala lini arteri kehidupan anak bangsa, dyingnya itu akan manifest jika ruang gerak serta situasi dan kondisi siap aksi. Bahkan dalam penyusunan RUU HIP yang terdapat indikasi kuat adanya perencanaan makar ideologis ini, saya kira perlu juga diperhatikan. Sebagaimana kita juga menemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 junto pasal 107 A, B, C, D, E, F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, tidak ada urgensi membentuk Undang-Undang HIP, mengingat kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan pertahanan ideologi Pancasila. Yang pertama, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 59. Di situ kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, yang sekaligus bisa kita katakan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah penafsiran otentik pertama kali Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menganut dan menyebarkan ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. Kemudian yang ketiga, kita juga punya, tadi sudah saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99, junto pasal 107 A, B, C, D, E, F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang beberapa makar di situ ya, termasuk di dalamnya adalah makar ideologi atau dasar negara di sini. Nah, yang keempat, kita juga punya TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Itu apa? Tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa peraturan perundang-undangan sudah eksis dan masih eksis ini, maka semua peraturan perundang-undangan tersebut dianggap dapat membentengi Pancasila dasar negara. Jadi tidak perlu ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang haluan ideologi Pancasila itu. Yang ketiga, seandainya pun karena kritik masyarakat lalu TAP MPRS nomor 2566 itu dimasukkan ke dalam konsideran RUU HIP, sekaligus persoalan Trisila dan Ekasila itu ditiadakan, itu bukan berarti selesai masalah. Karena inti masalahnya adalah RUU HIP itu telah mendowngrade Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai norma dasar atau Grundnorm, dan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi norma hukum positif yang bersifat instrumental, yang itu sangat rawan sekali dipakai oleh rezim penguasa untuk menjadi alat gebuk terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu terakhir, atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka saya merekomendasikan yang pertama, RUU HIP ini harus ditolak dan dibatalkan tanpa reserve. Lalu yang kedua, usut dugaan adanya perencanaan makar terhadap dasar negara atau ideologi dengan membentuk tim pencari fakta. Ini semua kita lakukan demi kita membela ideologi yang
dalam hal ini adalah Pancasila yang setelah kita sepakati menjadi konsensus nasional sebagai dasar negara. Dan agar NKRI dengan segala suku bangsa yang ada di dalamnya termasuk agama tidak terpecah belah. Demikian pernyataan hukum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.